Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di Pod Sedikit, podcast asik diskusi intelektual bersama saya Fadli Hasa. Nah, kesempatan kali ini atau episode kali ini kita akan membahas salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, kenapa saya bilang itu penting? Karena ini menyangkut dengan kesehatan kita, menyangkut terkait jaminan kesehatan kita. Nah, apakah itu? Pasti teman-teman sudah bertanya-tanya. Yap, hari ini kita akan membahas tentang BPJS Kesehatan. Sudah bersama kita di sini narasumber dari BPJS-nya langsung, dari pihak BPJS-nya langsung, Bapak M. Bagus Bahtiar selaku petugas penanganan pengaduan BPJS Kesehatan. Aman. Selamat datang Mas. Selamat datang. Bagus Bahtiar. Bagus Bahtiar. Dari BPJS Kesehatan. Iya. Oke, nah episode kali ini kita akan bahas itu ya, tentang BPJS Kesehatan. Kalau misalnya Mas, saya panggilnya Mas aja ya? Boleh. Boleh. Masih muda nih. Masih muda, sama-sama masih muda kita. Iya. Oke, nah, kalau misalnya saya sebagai masyarakat awam ya, yang maksudnya tuh kayak ya kita memang sering dengar BPJS. Nah, apa sih itu Mas? Kayak BPJS Kesehatan tuh apa gitu? Ya. Jadi BPJS ini ada dua ya, satu BPJS Kesehatan, satu BP Jam Sostek ya. Oke. Jadi masing-masing ini punya tugas dan fungsi masing-masing. Jadi berbeda antara BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Oke. Untuk BPJS Kesehatan ini badan penyelenggara jaminan sosial di bidang kesehatan. Jadi bagi masyarakat yang sudah terdaftar ke dalam program JKN KIS, tinggal menunjukkan kartu JKN KIS, KTP atau kartu keluarga, nanti bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Oke, berarti beda antara apa JKN KIS sama BPJS atau sama? JKN KIS nama programnya, Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Nah, fungsinya? Fungsi dari BPJS Kesehatan atau JKN KIS nama programnya tadi tuh. Fungsi terutama untuk misalnya nanti teman-teman mahasiswa mungkin, atau misalnya ada teman-teman yang di luar lingkungan kampus, atau misalnya teman-teman dosen. Iya. Itu fungsinya seperti apa itu Mas? Fungsinya kita sebagai penjamin ya. Jadi kalau ada peserta, baik itu nanti mahasiswa, dosen, ataupun masyarakat luas, ada yang sakit, boleh nanti tinggal bawa KTP aja cukup ke fasilitas kesehatan, nanti mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa perlu membayar lagi. Gratis? Sudah dibayarkan melalui iuran tiap bulan. Oke, berarti itu ada iurannya tiap bulan gitu ya? Ada iurannya tiap bulan. Oke, terus pesertanya ini yang berhak mendapatkan pelayanan itu kira-kira siapa aja Mas yang bisa? Jadi peserta BPJS Kesehatan ini kita bagi dua ya. Yang pertama penerima bantuan iuran. Ini masyarakat nanti sudah terdaftar di BPJS Kesehatan dan iurannya dibantu bayarkan oleh pemerintah. Sebesar 42.000 per orang tiap bulan. Jadi masyarakat tersebut cukup membawa kartu atau KTP. Tidak perlu lagi membayar tiap bulan, bisa memanfaatkan. Itu ada? Ada. Penerima bantuan iuran. Penerima bantuan iuran. Iya. Terus kemudian yang kedua? Non penerima bantuan iuran ini ada 3. Ada 3 lagi. Ya, segmennya yang pertama ada pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri. Pekerja mandiri. Iya, pekerja di sektor informal. Terus? Kemudian yang kedua pekerja penerima upah atau yang bekerja baik itu pekerja negeri atau pekerja swasta.
Dan yang ketiga bukan pekerja. Ini pensiunan, investor masuk ke bukan pekerja. Berarti memang semua masyarakat lah khususnya yang istilahnya masyarakat Indonesia ini semuanya berhak atas jaminan kesehatan ini. Seperti itu. Jadi menurut Perpres 82 tahun 2018 disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia paling lambat 1 Januari 2019 harus sudah terdaftar jaminan kesehatan di BPJS Kesehatan. Oke, berarti semuanya. Semua masyarakat Indonesia. Wajib. Wajib ya? Wajib hukumnya. Oke. Nanti misalnya ada yang kurang mampu, boleh nanti melapor ke dinas sosial dulu, diverifikasi. Nah, nanti kalau memang berhak menerima bantuan iuran, akan didaftarkan oleh dinas sosial. Oke. Nah, seperti itu. Kira-kira gimana saja nih persyaratan untuk mendaftarnya nih? Persyaratan untuk mendaftar BPJS Kesehatan yang pertama pastikan sudah masuk di kartu keluarga. Oke, masuk di kartu keluarga. Kartu keluarga. Terus kemudian kalau untuk peserta mandiri boleh dilengkapi dengan buku rekening. Buku rekening. Kemudian fotokopi KTP pemilik rekening dan materai 10.000. Oke, terus nanti berkasnya dibawa ke? Berkasnya dibawa ke kantor BPJS Kesehatan. Oke, nah kalau di Sorong nih kantornya di mana, Mas? Di Jalan Sungai Maruni, Kilo 10. Oh, di Kilo 10. Ya, samping Jupiter. Oh, iya samping Jupiter. Oke. I see. Nah, Masnya udah baru pertama kali datang ke Unamin atau udah sering ini? Ini yang pertama. Ini yang pertama. Oke, mantap. Ini yang pertama. Tadi kita udah sangat serius ya bahas tentang BPJS Kesehatan. Intinya itu teman-teman, kalau teman-teman merasa sebagai warga negara Indonesia ya pastinya lah ya, itu berkewajiban untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dan nah nanti terbagi lagi tuh Mas ya, ada yang berkewajiban untuk membayar iuran dan ada juga yang tidak. Yang dibayarkan oleh pemerintah. Yang dibayarkan oleh pemerintah seperti itu. Nah, ya terlepas dari itu, intinya wajib teman-teman harus ikut itu karena itu merupakan program pemerintah. Nah, yang menarik juga nih, Mas Bagus baru pertama kali datang ke Unamin. Iya, baru pertama kali. Lewat depannya sering. Oh, lewat depannya sering. Kalau masuk ini baru pertama. Ini baru pertama. Iya. Gimana kesan pertamanya, Mas? Masuk ke Unamin ini? Hampir sama ya, namanya Universitas Muhammadiyah, di mana-mana hampir sama ya, cukup besar, warnanya putih. Oke. Ya ramah-ramah juga. Ramah juga ya. Iya. Masnya alumni dari mana? Saya dari Poltekkes Malang. Oh, Malang. Poltekkes. Malang berarti Universitas Muhammadiyah Malang ya? UMM ya. UMM. Wah, itu sering juga saya main ke Malang, Mas. Iya. Pada saat itu. Masa lalu ya. Ya masa lalu lah seperti itu. Oke. Terus kemudian apakah ada batasan usia nih Mas untuk BPJS Kesehatan ini, pembuatan untuk BPJS Kesehatan? Untuk BPJS Kesehatan ini tidak ada batasan usia. Jadi dari lahir sampai nanti mau meninggal itu bisa mendaftar sebagai peserta. Oh, saya kira itu BPJS Kesehatan pas udah punya KTP baru bisa tuh jadi anggota BPJS Kesehatan. Oh, ternyata dari lahir. Dari lahir. Nanti kan dimasukkan di kartu keluarga kan sudah punya NIK. Oh iya benar. Sekarang kan sudah ada kartu identitas anak, sudah ada NIK-nya. Oh, sudah ada NIK-nya memang dari. Ya itu saya juga baru tahu lagi, Mas. Ternyata anak kecil itu sudah punya NIK ya? Maksudnya Sudah punya kartu identitas anak. Kartu identitas anak. Warna pink. Warna pink. Saya kok baru tahu ya? Atau saya yang kurang update atau gimana ya? Sudah berkeluarga belum? Belum sih. Iya, nanti kalau sudah berkeluarga udah tahu nanti. Oke. Nah, kira-kira kan tadi nih terbagi dua. Ada yang iurannya ditanggung oleh pemerintah, ada yang iurannya dibayarkan sendiri. Nah, kira-kira berapa tuh Mas besaran dari iuran yang dibayarkan yang mandiri ini? Untuk peserta mandiri terbagi 3 kelas ya.
bisa kelas 1 150.000 per orang per bulan. Kelas 2 Kelas 2 100.000 per orang per bulan. Kelas 3 42.000 per orang per bulan dan dibantu subsidi oleh pemerintah 7.000. Jadi masyarakat cukup membayar 35.000. 35.000 untuk yang kelas 3. Kelas 3. Oke. Kok saya ikutan medok ya? Iya. Waduh, dari tadi ini saya baru sadar saya ikutan medok loh ternyata. Mungkin karena masih ingat zaman dulu kayaknya. Iya. Nah, Masnya ini kan harusnya ini jam kerja lah ya? Iya, jam kerja. Nah, Masnya dalam rangka apa nih datang ke UNAM ini? Ada sosialisasi program CKN-KIS di aula. Bagi teman-teman dosen, staff. Jadi ada sosialisasi tentang program CKN-KIS. Yang tadi itu? Ya, khususnya untuk segmen pekerja ya. Oh ya. Nah, itu seperti apa, Mas? Kalau untuk segmen pekerja, itu nanti iurannya yang dibayarkan 5% dari gaji yang dilaporkan. 5% dari gaji yang dilaporkan, misalnya gaji yang dilaporkan UMK Papua Barat 3.200.000, berarti iuran yang dibayarkan 160.000. 5% dari 3.200.000 itu. 5% dari gaji yang dilaporkan. Oke. Nah, nanti 5% ini 4% dibayarkan oleh pemberi kerja, 1% dipotong gaji. Oh gitu, cuma 1% dari gaji yang didapat. Iya, potongannya 1%. Oke. Nah terus itu tiap bulan. Nah, apakah yang kita bayarkan ini untuk diri kita sendiri aja atau men-cover beberapa orang? Iya, jadi 5% ini untuk pekerja, pasangan, dan maksimal 3 orang anak. Berarti meng-cover 5 orang ya? Meng-cover 5 orang. Oke, 5% dari jumlah. Oh iya. Dibanding yang tadi misalnya dibanding yang mandiri. Yang mandiri. Iya. Ini jauh lebih murah. Jauh lebih murah dan fasilitasnya kelas 2. Kelas 2. Oke. Nah, itu teman-teman. Jadi mesti diingat program JKN-KIS itu jadi yang si pemberi kerja itulah ya yang akan mendaftarkan karyawannya istilahnya untuk program BPJS Kesehatan ini. Iya. Oke. Dan itu wajib ya hukumnya atau gimana tuh, Mas? Iya, di Perpres 82 kan sudah dijelaskan setiap warga negara wajib terdaftar paling lambat 1 Januari 2019. Oke. Berarti si pemberi kerja juga wajib mendaftarkan pekerjanya. Gitu. Oke. Nah, misalnya kan ini mungkin pertanyaan awam yang kayak kadang nggak mau dibilang masuk akal tapi aneh juga nih. Ini dari saya pribadi sih. Atau tidak tahu dari teman-teman yang lain, mungkin pertanyaannya sama juga apa? Misalnya saya ini kan tiap bulan bayar iuran nih kan, misalnya nih tiap bulan. Terus sampai berapa tahun gitu, saya nggak pernah sakit misalnya. Nah, apakah yang saya bayarkan itu dia dalam bentuk tabungan atau gimana? Ya, jadi BPJS Kesehatan ini sistemnya gotong royong. Yang sehat membantu yang sakit. Oh gitu. Iya, contohnya kayak 1 orang sesar itu membutuhkan iuran lebih dari 1 orang, bisa kurang lebih 100 orang untuk membiayai 1 orang yang operasi sesar. Iya, itu belum termasuk misalnya yang pasang ring, penyakit jantung, cuci darah. Kalau pasien cuci darah itu bisa satu minggu itu 1 sampai 2 kali. Dan kurang lebih sekali cuci darah biayanya ini 1 juta. Nah, jadi dibandingkan dengan iuran yang dibayarkan, misalnya kelas 3 35.000 untuk mencapai 1 juta. Nah, ini kan berapa orangnya? Iya. Berapa lama? Nah, ini nggak perlu nunggu berapa lama. Misalnya sekarang terdaftar aktif, besok cuci darah, misalnya dia sakit itu bisa langsung terdaftar. Bisa langsung. Oke. Berarti gotong royongnya itu
misalnya memang kalau ya amit-amit sih kalau kita misalnya berharap kita sakit untuk menikmati fasilitas ini ya amit-amit lah ya. Iya. Tapi ini bertujuan untuk kita membantu orang lain juga. Membantu orang lain. Jadi dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan yang pertama itu sebagai perlindungan. Sewaktu-waktu kita sakit, kita tidak minta-minta, tapi datangnya sakit kan nggak tahu kapan. Kita sudah terjamin. Ada yang menjamin. Ada yang menjamin sakit kita. Tidak perlu memberikan biaya lagi. Itu yang harus digarisbawahi sih. Ada yang menjamin ya yang paling sering saya dapat di teman-teman yang di luar sih pas melahirkan. Itu tuh yang saya sering lihat pas mereka mau lahiran itu setengah mati tuh kan. Teman-teman saya kan ada yang tidak kerja, ada yang usaha, ada yang seperti apa. Nah mereka sering istilahnya memanfaatkan program ini, dan saya rasa mereka sangat terbantu. Sudah berapa kasus yang saya teman saya yang melahirkan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan ini, dan sangat membantu sih memang. Ya. Selain misalnya, apakah ada jenis-jenis penyakit yang misalnya kan penyakit kan ada yang berat, ada yang ringan, ada yang apakah itu ada lagi istilahnya kayak tingkatan-tingkatannya seperti itu, Mas? Ya, jadi kita beda dengan asuransi swasta ya, yang ditentukan penyakit-penyakit ini aja. Jadi kalau untuk BPJS Kesehatan ini hampir semua penyakit menjadi coveran atau tanggungan dari BPJS Kesehatan. Dan hanya ada sedikit yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Ini tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018. Beberapa contoh yang tidak ditanggung, yang pertama untuk keperluan estetika. Misalnya nggak apa-apa nih kita pengen hidungnya lebih mancung, ya kan? Pengen operasi plastik di pipi di mana lah. Itu nggak masuk tanggungan. Tidak masuk tanggungan. Yang kedua, infertilitas. Apa itu? Program kehamilan. Oh iya. Itu enggak masuk tanggungan. Tapi kalau sudah hamil, mulai dari bulan pertama sampai bulan ke-9 mau kontrol, itu masuk tanggungan BPJS. Itu di cover. Termasuk untuk USG, itu di tiap trimester 1 kali bisa masuk tanggungan BPJS. Oke. Kalau misalnya gigi, Mas? Nah, gigi juga masuk. Gigi masuk tanggungan, iya. Termasuk misalnya giginya Mas ada yang lubang nih. Mau ditambal. Udah dicabut nih, kan bolong. Nah, mau bikin protesa gigi palsu bisa. Iya. Itu berarti kita ke rumah sakit. Nah, nanti boleh datang ke fasilitas kesehatan yang sudah dipilih. Oh, jadi nanti kalau misalnya kita mendaftar mendaftar sebagai peserta, itu ada fasilitas kesehatan yang dipilih. Yang dipilih. Nanti kita menentukan mau di puskesmas mana atau klinik mana atau dokter praktek pribadi yang mana. Kalau sakit kita boleh datang ke sana dulu. Oke, jadi itu yang pertama kita kunjungi ketika sakit. Iya. Oke, nah saya kayaknya gigi saya bolong, nih saya kayaknya harus tambal ini. Nanti datangnya kita bukan minta tambal, dok saya mau ditambal. Dok gigi saya ada yang bolong, ini agak nggak nyaman atau gimana, biar nanti dokter yang memeriksa. Oh, diperiksa dulu. Diperiksa sama dokter, nanti penanganannya seperti apa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter. Gitu. Entah nanti dicabut, entah nanti ditambal. Wah, itu dokter yang tahu. Oh, gitu. Nah, nanti saya harus cek dulu nih, saya di fasilitas kesehatan mana, dan saya mau coba. Siap. Karena kayaknya selama ini saya belum pernah menggunakan fasilitas kesehatan dari BPJS Kesehatan. Oke. Ada lagi, Mas, kira-kira yang mau disampaikan ke masyarakat luas atau ke masyarakat Kota Sorong khususnya, teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen, staf, dan yang nonton podcast kita ini? Podcastnya namanya apa nih? Pods Dikit.
Pot sedikit ya untuk podcast asik diskusi intelektual. Wah, itu berat nih namanya. Pot sedikit. Pot sedikit. Ya, pot sedikit. Sedikit tapi berat ya. Dikit tapi berat. Ya, jadi untuk pendengar dari Pot sedikit, pesan saya untuk yang belum terdaftar, segera mendaftar. Oke, segera mendaftar. Sedia payung sebelum hujan. Iya, betul. Nanti jangan sampai kita sudah sakit bingung biayanya dari mana iya, ya betul, kan? betul, belum betul. terdaftar, harus mengurus ke sana ke sini. Iya, betul. Ya, lebih baik kita sisihkan waktu sebentar untuk mendaftar. Bisa melalui kantor BPJS di Kilo 10 atau melalui online tanpa perlu ke kantor. Oh, sekarang ada daftar online bisa? Bisa. Pelayanan administrasi online bisa. Namanya pelayanan administrasi melalui WhatsApp Pandawa. Nomornya 08118 165 165. Boleh di chat WhatsApp. Dari jam 8 pagi sampai 3 sore. Silahkan dicatat teman-teman, itu salah satu nomor penting dan bisa daftar online. Itu tidak ribet tuh, tidak mengganggu aktivitas itu. Iya. Cuman tak jadi. BPJS tinggal nanti di foto kartu keluarga sama buku rekening. Keren. Sekarang berarti kantor BPJS Kesehatan Kota Sorong lah ya. Yeah. Kota Sorong. Teman-teman yang mau mendaftar silahkan, yang belum terdaftar. Dan saya rasa ini memang wajib lah ya. Wajib. Bukan saya rasa lagi. Karena ya kita tidak minta-minta. Kapan sakit kan siapa yang tahu coba. Iya. Dia datangnya kapan, terus misalnya parah atau tidak kan kita tidak tahu. Tiba-tiba gitu sakit aja. Ya. Bisa jadi sorenya sehat, besok paginya sakit. Iya, itu dia. Nah, dengan adanya BPJS Kesehatan, hal tersebut akan menjamin kesehatan kita untuk perawatan kedepannya seperti apa. Iya, nggak perlu bingung lagi. Mas Bagus Bahtiar, terima kasih sudah datang di podcast kita. Terima kasih banyak. Teman-teman, itu tadi perbincangan kita atau diskusi kita dengan Mas M. Bagus Bahtiar selaku petugas penanganan pengaduan BPJS Kesehatan Kota Sorong. Jangan lupa teman-teman daftar karena ini memang wajib dan sangat penting buat teman-teman. Itu saja untuk episode kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Satu lagi, jangan lupa follow dan subscribe sosial media dari Gunamin TV. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next episode.